Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Polresta Bandar Lampung berhasil menangkap 2 dari 4 pelaku pencurian mobil pickup. Kepala Polresta Bandar Lampung Kombes Pol Abdul Waras pada konferensi pers perdananya mengatakan, TKP 308 berhasil menangkap 2 pelaku pencurian mobil dan penada. Pelaku pencurian yang ditangkap yakni Agus Aryansyah alias Gerandong, berusia 35 tahun, warga Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Polisi juga menangkap penada bernama Mukhlisin, warga Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Pelaku lainnya yang ditangkap yakni Adi Kusuma, yang merupakan warga Batu Marta, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Pelaku yang DPO yakni Ihsan alias Anyel sebagai pencari sasaran mobil yang akan dieksekusi sehari sebelumnya. Pelaku ini juga sebagai pengawas lokasi bersama-sama membawa mobil hasil curian dan menjualnya. Dan 1 DPO, jadi pelaku utamanya ada 3. Mereka dengan sistem mengamati sasaran yang akan dicuri kendaraan tersebut. Kemudian setelah diamati, maka mereka bertiga ini menentukan hari dan waktunya. Dan rata-rata mengambil barang bukti atau mencuri kendaraan tersebut dilakukan pada dini hari. Sekalian. Kemudian pada yang pencurian mobil atau penangkapan pelaku pencurian mobil yang terjadi di Bandar Lampung, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung Bayu Saputra. Ya, selamat malam Bayu. Selamat petang rekan Mutiara. Ya, Bayu bisa dijelaskan terkait dengan kronologi dari pencurian mobil yang terjadi di Bandar Lampung. Ya, terima kasih rekan Mutiara. Benar bahwasannya pelaku pencurian mobil spesialis mobil pickup ini diringkus oleh jajaran TKP 308 Polresta Bandar Lampung dengan unit Ranmor Polresta Bandar Lampung, dan didapati 2 pelaku dari 4 kawanan ini yang melakukan aksinya di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Adapun pelaku yang ditangkap yakni Gerandong yang merupakan otak dari pencurian tersebut bersama rekannya yang Mukhlisin selaku penada. Pertama yang ditangkap Gerandong ditangkap di Cilegon, Provinsi Banten, dan kemudian pengembangan dan ditangkap juga rekan lainnya Adi Kusuma, dan kemudian satu lagi yang saat ini dirawat di rumah sakit. Dan berdasarkan keterangan Abdul Waras selaku Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Abdul Waras mengatakan pihaknya menangkap 2 orang dari 4 pelaku ini berkat laporan dari korban hingga akhirnya pelaku diringkus. Dan dari kedua pelaku ini, Gerandong mendapatkan hadiah timah panas di kedua kakinya, dan saat dilakukan ekspos tadi, Gerandong duduk kesakitan di kursi roda. Begitu rekan Mutiara. Kalau untuk waktu penangkapannya sendiri, ini terjadinya kapan Bayu? Penangkapan dilakukan pada tanggal 6 Februari yang berlokasi di Provinsi Banten, yakni di Kota Cilegon, dan hasil pengembangan akhirnya
ditangkap juga penadah. Dan satu pelaku saat ini masih DPO dan satu pelaku lainnya masih dirawat di rumah sakit. Begitu rekan Mutiara. Lalu terkait dengan modus operandi dari para pelaku sendiri ini seperti apa hingga akhirnya melakukan pencurian mobil pick up milik korban? Modus operandi dari kejadian tersebut, pelaku Grandong CS ini mencari target satu hari sebelumnya dan mengintai rumah-rumah yang ada mobil pick up-nya. Dan 3 mobil ini dilakukan rencana oleh keempatnya hingga akhirnya mereka mampu mengambil mobil tersebut dengan berawal modus pecah kaca hingga akhirnya soket di bagian kontak mobil itu disambungkan hingga akhirnya mobil bisa diambil oleh para komplotan tersebut. Dan tercatat Grandong merupakan residivis juga yang sudah kesekian kalinya ia berurusan dengan hukum dengan pidana sama, yaitu mencuri mobil pick up. Dan Grandong ini merupakan spesialis dari pencurian mobil pick up yang ada di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Dan berdasarkan keterangan dari Grandong juga, ia mampu menjual setiap unitnya ini berkisar antara 6 sampai 8 juta. Dan uangnya tersebut digunakan oleh para pelaku ini termasuk Grandong juga untuk berpoya-poya dan untuk membeli minuman. Dan berdasarkan keterangan juga dari korban, yakni Bapak M. Jainuddin mengaku sangat berterima kasih atas upaya dari kepolisian yang telah mengungkap mobil yang telah dicuri hingga akhirnya ditemukan oleh pihak kepolisian. Jainuddin juga mengapresiasi Kapolresta Bandar Lampung, Bapak Kombes Pol Abdul Waras atas kinerja tim yang ada di Polresta Bandar Lampung. Perlu diketahui juga, Kombes Pol Abdul Waras merupakan Kapolres yang baru saja diganti dan beliau melakukan ekspos ini merupakan ekspos perdananya setelah menjabat sebagai Kapolresta Bandar Lampung. Begitu rekan Mutiara, kembali ke studio. Baik, Bayu, pertanyaan terakhir terkait dengan motif dari tersangka sendiri ini berarti bukan dilandaskan oleh ekonomi ya Bayu? Dari keterangan pelaku Grandong, ia mengatakan bahwasannya uang yang didapat dari hasil curian ini itu untuk berpoya-poya dan untuk memenuhi kehidupannya yang notabene ia melakukan pencurian ini karena yaitu untuk berfoya-foya. Begitu rekan Mutiara. Baik, terima kasih banyak Bayu atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun Lampung Bayu Saputra terkait dengan kronologi penangkapan dari ketiga tersangka pelaku pencurian mobil pick-up yang terjadi di Bandar Lampung. Ayo palak kau. Buka sih. Hasil pengungkapan TK Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Dari hasil pengungkapan ada 3 laporan polisi, yaitu yang pertama laporan polisi nomor 14, kemudian 46 dan 44 di Polsek dan Polresta Bandar Lampung.
Ini kita amankan ada 3, yang 2 ini adalah pelaku untuk pencuriannya dan yang 1 untuk penadah pada barang bukti. Seperti teman-teman saksikan ada 3 kendaraan di sini yang berhasil kita amankan. Dari tersangka yang kita ungkap atas nama AA alias Grandong, 35 tahun. Kemudian atas nama AK, 31 tahun. Dan 1 DPO, jadi pelaku utama ini ada 3. Mereka dengan sistem mengamati sasaran yang akan dicuri kendaraan tersebut. Kemudian setelah diamati, maka mereka bertiga ini menentukan hari dan waktunya. Dan rata-rata mengambil barang bukti atau mencuri kendaraan tersebut dilakukan pada dini hari. Sekalian, kemudian pada yang bersangkutan atau pelaku pencuri tadi kita kenakan pada pasal 363 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun. Kemudian untuk yang penadah kita kenakan 481. Sementara dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh tim Resmob atau TKP kami, ini baru 3, namun tidak menutup kemungkinan ada TKP-TKP lain, tentu akan kita kembangkan dan akan kita sampaikan kepada teman-teman media. Pelakunya? Betul, yang bersangkutan adalah residivis spesialis untuk pencurian kendaraan motor R4 pickup. 1 ini belum ada yang lain. Tentu tadi seperti yang kami sampaikan, dari barang bukti yang kita amankan 3, tidak menutup kemungkinan juga ada yang lain, karena dari hasil inventarisasi kita ada beberapa laporan yang masuk di jajaran Polresta Bandar Lampung. Variatif ya, dari hasil pemeriksaan kita pada yang bersangkutan variatif, itu dijual ada kisaran 8 juta, ada yang 6 juta. Sasaran mobil backup, spesialis backup. Yang bersangkutan pada saat diamankan melakukan perlawanan pada petugas sehingga dilakukan tindakan tegas kepada yang bersangkutan. Sudah beraksi berapa lama? Kegiatannya dari Mei 2023, ya, ada LP yang masuk dari Mei 2023 sampai dengan Januari 2024. Penyelidikan dari beberapa TKP yang ada, lakukan penyelidikan, mapping, kemudian di inventarisasi, ya, sehingga kita bisa menentukan modus atau spesialisasi dari yang bersangkutan. Jadi mereka, si pelaku menarik pada yang bersangkutan. Jadi setelah dia ada barangnya, baru menawari pada yang bersangkutan. Seperti itu. Modus operandi izin Kapolres untuk modus operandi pencurian ini seperti apa? Jadi setelah dia mati, ya, oleh yang bersangkutan 3 tadi, kebetulan disepakati waktu dan tempatnya, kemudian mereka melakukan dengan pecah kaca dan menggunakan ini songket untuk menyalakan mesin. Nah, biar kelihatan kan itu. Nah, sip. Ya Pak, nah Bapak sebelah sini, kuncinya dipamerin. Nah, Sip. Pak, masih Muhammad Jainuddin namanya. Namanya Pak? Nama saya Muhammad Jainuddin, perwakilan atas kehilangan mobil box yang dari PT Putra Anak Negeri bertempat di Kalibalok. Dengan ini ya, kami sangat bangga Kapolres Polresta Bandar Lampung cepat dan sigap tetap untuk menemukan ininya mobil ini kami. Terus alhamdulillah kita bersyukur sekali dengan Bapak Kapolres kita ini. Istilahnya dengan ini kami sangat berterima kasih sekali atas ketemunya mobil untuk kerja kami Pak, semuanya ini. Untuk nyari nafkah untuk keluarga dan semuanya lah, untuk yang berhubungan dengan saya kerja di tempat PAN itu Pak. Ya, jadi cuman ini aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hilang itu sekitar hampir 3 minggu ini. Pas
itu mobil berbentuk box, tapi sekarang jadi bukan box lagi, pick-up jadinya Jadi gitu. modifikasi. Iya, dimodifikasi lagi. Dicurinya Pak? Dicurinya itu di sekitar jam setengah 6 subuh, karena pas saya subuhan itu mau ke masjid, mobil masih ada. Itu aja. Oh pas pulang dari masjid? Iya, aku pulang dari masjid dari takliman, aku kaget karena astagfirullah. Saya tanya sebelah, karena sebelah kan ada yang udah buka tuh. Saya tanya, Pak, lihat apa? Kawan saya bak mobil, kan saya ada 2 karyawan yang bak mobil ini. Jadi satu kan pulang kampung gitu. Kalau sore sekitar jam 5 gitu. Kalau kita nginep di situ gitu. Jadi makanya kaget saya pas saya mau masuk ruku, astagfirullahaladzim. Kuncinya ada, terus langsung gedor bos aku, langsung saya suruh lihat CCTV. Terus alhamdulillah ada emang semuanya orang itu. Itu mobilnya di rumah ya Pak ya? Di depan ruko. Di depan Tadi ruko. Kalibalok ya. Bawa apa tuh Pak? Itu ya biasa kita angkut barang-barang ya apa namanya paket gitulah, antar barang gitu aja. Itu kosong apa ada isinya? Pas kebetulan kosong, kita karena kalau habis antar pasti kosong, cuman istilahnya pas kebetulan itu kurang kontrolnya kita, maaf, istilahnya kunci stangnya itu lupa, karena dia sempat ngintip di CCTV itu kan habis kencing terus kan saya astagfirullah ya, yang ngintip itu karena ini aja yang saya sampaikan. Punya mobil ya? Iya. Kaca-kaca Pak. Hah? Kaca-kaca. Kaca-kaca terus Pakai busi. Pakai busi. pakai busi. Terus apa lagi? Terus alatnya pakai peniti doang. Udah itu congkel buat nginiin. Butuh berapa lama nganuin satu mobil? Cuma Durasinya, waktu 10 menitan. 10 menit. Memang ngincaran kita satu mobil carry ini. Iya. Kita sudah berapa kali? 3-nya Pak. 3 mobil ini punya kita semua. Iya Pak. Incerannya emang pick up. Iya Pak. 3 ini di Bandar Lampung. Iya Pak. Sebelum ini kita udah pernah masuk penjara. Udah. Dijual Kasus berapa? Dua mobil juga Pak. Mobil. Iya. Di satu mobil dijual Dijual berapa? berapa? Yang ini 6.000. Yang itu 8.000. Jualnya kemana? Ini Pak. Enggak, jualnya kemana? Ini Oh, ada penada? Di Bandar Lampung atau di luar Bandar Lampung? di Bandar Lampung Pak. Kamu nggak pakai ngerusak kunci T nggak segala macam nggak, Pak? Ya? Enggak. Ini kuncinya pakai peniti itu Pak. Songket saya copot. Itu saya sambungin. Kamu mau nyari mobil parkir gimana? Ya parkir aja Pak. Oh, Iya. itu udah dipantau dulu apa random aja? Pantau Pak. Dinamo itu untuk apa Mas? Mana? Dinamo itu untuk apa? Nggak tahu saya kalau dinamo. Saya 3. Iya Pak. Kamu yang ini? Iya. Oh, yang bagian eksekusinya? Iya Pak. Sejak tahun berapa kamu? Dari tahun 2020 Pak. Iya. Punya anak keluarga nggak? Punya keluarga nggak? Alhamdulillah udah almarhum semua Pak. Istri? Anak tinggal di gunung Pak. Itu apa? Duitnya? Duitnya buat minum, buat makan aja Pak. Ya, poya. Iya Pak. Nyesel nggak? Kayak gini, ketangkap gini seperti apa? Nyesel nggak? Nyesel Pak. Siapa kamu namanya? Agus Arya. Bincang dengan narasumber kita terkait dengan kasus pencurian mobil pickup yang terjadi di Bandar Lampung. Nah, dalam hal ini kita akan terhubung bersama dengan narsum kita pada sore hari ini, yaitu Bang Zainuddin Hasan selaku pengamat hukum. Halo, selamat sore Bang Zainuddin. Selamat sore Mbak Mutiara. Ya, Bang Zainuddin, terkait dengan kasus pencurian mobil pickup nih Bang, kalau boleh tahu Bang, menurut dari kacamata hukum sendiri, ini kemungkinan untuk motifnya sendiri kira-kira apa, Bang? Ya, kalau kita secara teori ya, teori hukum pidana, sebab terjadinya tindak pidana itu maupun kriminologi, itu bisa dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal misalnya dia faktor gaya hidup, kemudian faktor kondisi perekonomian ya yang mungkin kurang baik bagi mereka, maupun atau faktor eksternal dari luar diri mereka sendiri, misalnya pergaulan, kondisi sosial dan sebagainya. Ini yang menjadi faktor-faktor sebab-sebab terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Gitu. Oke. Baik. Tapi kalau misalkan tadi sudah dijelaskan memang ternyata banyak faktor yang menjadi pemicu hingga terjadinya tindak pidana kejahatan. Nah, ini kan adalah kasus pencurian mobil yang terjadi di Bandar Lampung.
apakah dari kasus pencurian mobil ini kan sudah menetapkan 3 tersangka yang berperan sebagai penada dan juga pelaku ataupun yang melakukan aksi pencurian. Nah, apakah ini ada kemungkinan bahwa mereka ini sebenarnya sudah sindikat gitu Bang? Jadi ada kelompoknya sendiri gitu, kelompok dari tindak kriminal pencurian mobil pick up gitu Bang? Ya, kalau melihat kondisi di Lampung ya, khususnya di Bandar Lampung ini kan sudah sering ya. Kalau kita baca berita itu dari tahun 2023, kemudian 2024 ini nampaknya memang sudah ada peran-peran tersendiri dari para pelaku ini. Ada yang menadah ya, memang ada penadah-penadahnya, ada yang memang pelaku di lapangan. Ini patut diduga memang ada sebuah sindikat yang memang bermain di sini, sehingga kan kalau mengambil saja tanpa ada penadah atau tempat menjualnya kan ini menjadi kebingungan sendiri bagi pelaku. Dan saya yakin pelaku ini tidak bekerja sendiri, baik berkelompok maupun ada sindikat ketika tindak pidana ini telah diberlakukan, atau di mana kendaraan hasil curian mereka ini ditadah ya, memang sudah ada. Begitu Mbak Mutiara. Terputus ya. Baik, cek. Ya, Bang Zainuddin, apakah suara Mutiara sudah terdengar kembali? Ya, sudah. Iya, Bang sedikit ada kendala. Nah, Bang, terkait dengan penyampaian kasus yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Zainuddin bahwasannya memang banyak sekali motifnya dan kemungkinan ini ada sindikatnya. Nah, Bang, ini kan mencurinya mobil gitu kan, yang bisa kita katakan ternyata mobil ini kan cukup sulit gitu. Apalagi kayaknya di zaman sekarang khususnya di Lampung ini banyaknya motor. Kira-kira apa sih Bang yang menjadi alasan para pelaku tindak kejahatan ini memilih mobil gitu Bang sebagai barang yang mungkin mereka curi gitu Bang? Ya, modusnya begini ya. Jadi kalau motor kan sudah biasa biasanya. Iya. Kalau mobil itu mereka biasanya tidak bulat. Jadi dibongkar kemudian dijual spare partnya. Kadang-kadang kalau dua motor itu kan lakunya murah ya. Iya, Karena betul. dia surat tebelah dan sebagainya, dia tidak lengkap surat-suratnya. Tapi kalau kendaraan seperti pick up, selain material-materialnya itu, spare partnya itu bisa, kalau dia nggak orisinil itu bisa dijual dengan harga tinggi. Jadi kalau seandainya dipisah-pisah itu nilainya bisa jauh lebih tinggi daripada menjual sepeda motor. Jadi modusnya seperti itu, dengan berharap nilai yang mereka dapatkan jauh lebih besar dibandingkan mereka mengambil kendaraan bermotor. Oke, kalau dari sudut kacamata hukum ya Bang, untuk hukuman yang diterima oleh para pelaku sendiri ini apakah berbeda sesuai dengan motifnya dan juga peran para pelaku atau bagaimana Bang kalau boleh tahu? Ya, untuk tindak pidana pencurian pickup ini lebih masuknya 363 ya KUHP, kita hukum pidana, bukan pencurian biasa tapi pencurian dengan pemberatan. Kenapa dengan pemberatan? Karena yang mereka lakukan itu ada di dalam pasal 363 ayat 4 itu kalau tidak salah, dengan cara membuka, merusak ya, sehingga ancaman pidananya lebih berat dibanding dengan pencurian biasa, itu sampai dengan 7 tahun.
Sedangkan untuk penadah itu juga ada ancaman pidananya tersendiri dalam KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian. Jadi khusus untuk penadah ada tindak pidana penadahan yang diancam dengan hukuman pidana juga sampai dengan 7 tahun sampai dengan 9 tahun. Gitu Mbak Mutiara. Baik. Ini dengan adanya atau maraknya pemberitaan mengenai pencurian mobil yang terjadi di Lampung, apakah ini akan membuat para pencuri yang mungkin belum ketahuan ya Bang, ini mulai sedikit menciut atau takut atau malah sebaliknya nih Bang kira-kira kalau dari kacamata Bang Zainuddin? Kalau belum ketangkap justru ini menjadi peluang bagi mereka untuk melakukan tindak pidana selanjutan karena mereka merasa belum tertangkap itulah ya, sehingga mereka akan terus melanjutkan aksinya, bahkan dengan keuntungan ini kan jaringan ya, dengan keuntungan yang telah mereka dapatkan ini dikhawatirkan akan tumbuh bibit-bibit jaringan baru bagi tindak pidana pencurian yang lainnya. Itu yang kita khawatirkan. Maka harapannya bagi penegak hukum maupun bagi masyarakat untuk segera bisa menuntaskan bibit ini sebelum dia menjadi membesar. Artinya kalau seandainya tidak segera ditangani atau diberantas segera, ini akan menjadi bibit-bibit baru untuk tindak pidana lain. Apalagi kan cenderung biasanya kalau tindak pidana ini akan ada tindak pidana lanjutan, Mbak. Jadi kalau biasanya mereka ini ngaruh di kondisi sosial dan gaya hidup ya, artinya ketika mereka melakukan tindak pidana pencurian dan berhasil dan itu dilakukan secara terus-menerus, biasanya ada pidana lain yang mereka lakukan, misalnya narkoba atau perjudian. Pasca mereka berhasil melakukan tindak pidana yang telah mereka lakukan. Dan biasanya tahun 2023 lalu itu ada yang pelaku curas pencurian dengan pemberatan ini atau curat ini itu ditangkap ketika sedang nyabu. Ada juga yang ditangkap ketika sedang berjudi dan seterusnya. Sehingga harapan saya untuk para penegak hukum khususnya itu bisa segera menuntaskan, jangan sampai ada bibit-bibit baru ataupun tindak pidana lain pasca tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini. Gitu Mbak Mutiara. Oke, baik Bang Zainuddin. Nah Bang Zainuddin, ada pertanyaan yang kayaknya cukup menarik juga nih Bang. Jadi gini Bang, kalau misalkan ini kan para pelaku ini sudah mendapatkan hukuman dan akhirnya setelah hukumannya selesai ini mereka akan kembali ke masyarakat. Apakah ada kemungkinan bahwasannya mereka yang tadinya ini melakukan contohnya saja melakukan tindakan pencurian mobil ini akan mengulangi kejahatan yang sama, atau tadi bahkan yang dikatakan Bang Zainuddin ini akan melakukan tindak kejahatan lanjutan gitu Bang? Ya, ini menjadi PR ya dalam sistem peradilan pidana kita. Banyak kasus-kasus, bahkan kalau saya ngajar di kampus, saya selain praktisi juga sebagai akademisi, ada yang tidak tuntas, ya, sehingga awalnya dia mencuri baju misalnya, ketangkap, masuk penjara, di lapas, kemudian dia jadi lebih canggih, jadi mencuri motor. Tadinya awal dia mencuri motor, ketangkap, di dalam penjara itu justru mereka menjadi tempat belajar melakukan tindak pidana yang lebih canggih. Yang tadinya dia ketangkap mencuri di rumah dalam keadaan terbuka, kemudian di penjara, keluar penjara dia bisa membongkar rumah yang dalam keadaan terkunci. Artinya pemenjaraan ini atau pemidanaan ini justru menjadi tempat belajar bagi para pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak pidana yang lebih canggih lagi. Nah, ini menjadi PR sebenarnya bagi penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dalam memasyarakatkan pelaku tindak pidana ini ketika di lembaga pemasyarakatan. Bagaimana agar supaya sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu, Mbak. Yang pertama adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, yang kedua mengharapkan agar supaya pelaku tindak pidana itu tidak mengulangi perbuatannya lagi,
dan memberikan ketenangan bagi masyarakat. Nah, ini menjadi PR sebenarnya ketika seorang pelaku tindak pidana ketika dia ditangkap, ditahan, keluar melakukan tindak pidana lagi, bahkan melakukan tindak pidana yang lebih canggih dari yang dia lakukan sebelumnya. Nah, yang harus dilakukan adalah bagaimana memasyarakatkan narapidana ini agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sebenarnya di dalam sistem peradilan pidana atau teori pemidanaan ada berbagai macam formula, Mbak, agar supaya pelaku ini tidak melakukan kembali perbuatannya lagi ini. Formula-formula ini saat ini sudah dikonsep di dalam KUHP baru kita tentang konsep teori pemidanaan. Jadi tidak selamanya memang pelaku tindak pidana itu dimasukkan ke dalam penjara. Itu di negara-negara Skandinavia bahkan termasuk Belanda itu juga sudah mulai mengurangi pemenjaraan. Jadi ada beberapa hal, misalnya terpidana itu dia tidak dipenjara, tapi dia wajib melakukan atau mengganti seluruh kerugian yang telah dilakukan olehnya. Kemudian dia juga melakukan misalnya ada namanya pidana kerja sosial, pidana denda dan seterusnya. Sehingga para pelaku tindak pidana ini yang tadinya di dalam penjara mereka belajar dengan pelaku tindak pidana lain yang lebih canggih, itu mereka tidak melakukan itu. Artinya ada formula-formula pemidanaan yang diberikan bagi pelaku agar supaya mereka tidak melakukan atau mengulangi perbuatannya lagi, apalagi sampai melakukan tindak pidana yang lebih dari yang sebelumnya dia lakukan. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Bang Zainuddin, sudah lengkap ini sepertinya ya pertanyaan yang Mutiara ajukan kepada Bang Zainuddin selaku pengamat hukum terkait dengan kasus pencurian mobil pick up yang terjadi di Bandar Lampung. Terima kasih banyak Bang Zainuddin atas waktunya dan juga informasinya. Sama-sama Mbak Mutiara. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu, Bang. Amin, amin. Sampai jumpa kembali. Sukses selalu Bang Zainuddin. Amin. Izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Tribuners, tadi kita sudah berbincang bersama dengan pengamat hukum dari Universitas Bandar Lampung yakni Bang Zainuddin Hasan. Tadi juga sudah dijelaskan terkait dengan kemungkinan motif yang menjadi alasan para tersangka ini melakukan tindak kejahatan berupa pencurian mobil dan kemungkinan juga adanya sindikat pencurian mobil yang ada di Lampung. Mungkin itu saja Tribuners obrolan kita dengan pengamat hukum kali ini dan Tribuners terkait dengan kasus pencurian mobil ini memang sudah marak terjadi di Lampung. Harapannya semoga kedepannya para penegak hukum ini dapat memberantas atau setidaknya mengurangi kasus-kasus tindak kriminal yang terjadi di Provinsi Lampung. Baiklah Tribuners, itulah tayangan Breaking News di Tribun Lampung bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, aplikasi Tribun X, Instagram @tribunlampung dan TikTok @tribunlampung setiap harinya. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.